pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan segera memulai ibadah Minggu kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami untuk beribadah bersama pada pagi hari ini. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi hati dan iman kami bersatu untuk beribadah kepada Allah. Dan kami mohon biarlah Tuhan menuntun kami di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar semuanya berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah akan semua dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayat 16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asetoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita membaca kitab Hakim-Hakim yang menceritakan tentang para hakim yang diangkat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel setelah zaman kepemimpinan Musa dan Yosua.
Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, menuju ke tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada orang Israel, yaitu tanah Kanaan. Tetapi di tengah perjalanan, Musa meninggal. Maka tugas Musa digantikan oleh Yosua. Yosua dipilih Allah untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Maka Yosua membimbing bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, membagikan tanah Kanaan itu kepada mereka dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Yosua hidup sampai berumur 110 tahun. Selama Yosua hidup bersama-sama dengan mereka, orang-orang Israel hidup taat takut akan Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Sesudah Yosua mati, masih ada orang-orang tua yang hidup dari zaman Yosua itu di tengah-tengah orang Israel. Dan hal ini membuat orang Israel tetap beribadah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, setelah semuanya meninggal, setelah Yosua tidak ada lagi dan para tua-tua juga semua telah meninggal dunia, maka orang-orang Israel berubah sikapnya. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, mereka tidak lagi setia kepada Allah, mereka berbalik dari Allah. Mereka tidak lagi menyembah Allah, mereka pergi menyembah dewa-dewa yang ada di sekeliling mereka. Mereka mengikuti bangsa-bangsa lain yang ada di sekeliling mereka untuk menyembah para dewa, menyembah para Baal dan Asitoret. Mereka meninggalkan Allah. Mereka tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi setia kepada Allah, tidak lagi melakukan perintah Allah. Mereka berbalik dari Allah, pergi menyembah para dewa yang tadi disebut sebagai Baal dan Asitoret. Dan hal ini membuat hati Allah menjadi sangat sedih. Tetapi Tuhan tidak hanya sedih. Allah tidak hanya sedih, Allah menjadi marah kepada mereka. Dan karena itu mereka dihukum oleh karena perbuatan yang mereka lakukan. Ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, ketidaksetiaan mereka kepada Allah menyebabkan mereka dihukum. Allah menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa asing sehingga mereka dijajah oleh bangsa asing, harta benda mereka diambil dan mereka dijadikan tawanan. Mereka berteriak kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan ketika mereka merasakan kehidupan yang begitu sengsara oleh karena peperangan dan oleh karena perbuatan bangsa-bangsa asing kepada mereka yang menjadikan mereka sebagai tawanan perang, sebagai budak, dan itu membuat mereka mengalami kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Dan pada saat seperti ini, barulah mereka mengingat kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya menderita untuk selama-lamanya. Tuhan menghukum mereka oleh karena ketidaksetiaan mereka. Tuhan menghukum mereka oleh karena perbuatan mereka yang jahat dan tidak setia, meninggalkan Allah, pergi kepada Tuhan yang lain. Tetapi hukuman itu tidak berlaku untuk selama-lamanya. Allah mengasihi umatnya, Allah mencintai umatnya. Oleh karena itu, dalam ayat 16 yang tadi kita baca dikatakan, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tuhan mengutus para hakim, yaitu seseorang yang dipilih Tuhan, untuk memimpin bangsa Israel, untuk melepaskan mereka dari penjajahan bangsa asing. Hakim-hakim ini dipilih oleh Tuhan. Mereka diberikan tugas oleh Tuhan. Mereka memiliki dua tugas yang utama. Tugas yang pertama adalah
mereka harus menyadarkan bangsa Israel atas dosa-dosa yang telah bangsa Israel perbuat dan membawa bangsa Israel pada pertobatan. Jadi hakim-hakim ini harus membuat bangsa Israel menyadari dosa-dosa mereka dan bertobat, meminta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Dan yang kedua, hakim-hakim ini memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan musuh-musuh mereka dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Satu masa, satu hakim diangkat oleh Tuhan. Dan hakim-hakim ini semuanya memiliki tugas yang sama. Menjaga supaya bangsa Israel tetap berjalan dalam ketaatan pada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Karena bangsa Israel adalah umat Tuhan. Karena bangsa Israel adalah bangsa kepunyaan Allah sendiri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat pilihan Tuhan pada zaman sekarang ini. Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan menebus kita dengan darahnya di Kalvari, di atas bukit Golgota. Tuhan menebus kita dari perbudakan dosa. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan oleh karena itu, kita menjadi umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita memiliki kewajiban untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Bukan supaya kita dikasihi oleh Tuhan, tetapi sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, maka Tuhan menyelamatkan kita. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, maka Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Oleh karena itu, kita harus bersikap setia kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan saja, dan melakukan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan supaya kita memperoleh keselamatan sekali lagi, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan setia kepada Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan, adalah sebagai tanda ucapan syukur, sebagai tanda terima kasih kita sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi memang adik-adik, sebagai manusia, kadang-kadang kita pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Yaitu kita bersikap tidak setia kepada Tuhan. Kita menyakiti hati Tuhan. Kita menyakiti hati Tuhan lewat berbagai dosa, berbagai pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita lebih memilih untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita dibandingkan apa yang menjadi perintah dan keinginan Allah. Dan tentu saja itu semua menyakiti hati Allah. Tetapi walaupun hatinya terasa sakit, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia mau supaya ketika kita melakukan kesalahan, bersikap tidak setia kepada Dia, kita datang kepadanya, berdoa, memohon pengampunan daripadanya, dan kemudian kembali hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Kalau dulu Tuhan mengirimkan para hakim untuk memimpin bangsa Israel, mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka, dan supaya menolong mereka di dalam kehidupan mereka, maka saat sekarang ini Tuhan juga menolong orang lain untuk menolong kita, mengingatkan kita akan kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Ketika kita berbuat salah, ketika kita bersikap tidak setia, ketika kita melanggar perintah Tuhan, ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa kita dan menolong kita untuk bisa kembali kepada Tuhan. Siapa mereka?
Kadang-kadang Tuhan mengutus orang tua kita untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Ketika kita melakukan kesalahan, orang tua akan menegur kita, lalu menasihati kita, supaya kita bisa kembali melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita kesal ya adik-adik, mendengar orang tua ini ngoceh aja, nasihat melulu. Kadang-kadang ketika dinasehatin kita akan menjawab, iya udah tahu gitu. Tetapi apakah kita tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya orang tua pada waktu itu diutus oleh Tuhan untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, supaya kita tidak terus-terusan melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Orang tua hanya melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu membimbing kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Karena itu jangan kesal kalau dinasehatin, kalau ditegur. Kalau dinasehatin oleh orang tua atau kalau ditegur, coba ingat bahwa sebenarnya mereka sedang melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu membawa kita kembali ke jalan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengutus guru di sekolah untuk mengingatkan kita supaya tidak malas belajar, supaya tidak nyontek. Kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita lewat teman kita. Kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita lewat saudara kita. Kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita lewat kakak-kakak layan di gereja, kakak-kakak pelayan taruna di gereja, mengingatkan kita untuk ayo jangan lupa baca Alkitab, ayo jangan malas untuk berdoa, ayo jangan lupa beribadah. Semua itu adalah cara Tuhan untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, dan untuk membimbing kita. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong umatnya supaya selalu hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya semua umat Tuhan selamat dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita kembali diingatkan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, kita memang harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, harus rajin membaca Alkitab, supaya kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja, kita juga harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan, kadang-kadang kita keluar dari jalan Tuhan, dan karena itu Tuhan akan mengutus orang-orang seperti Tuhan mengutus para hakim kepada orang Israel. Tuhan juga akan mengutus orang-orang untuk mengingatkan kita supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Semua itu Tuhan lakukan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sebagai umat yang Tuhan sudah selamatkan, umat Tuhan, mari kita berusaha untuk setiap hari hidup menyenangkan hati Tuhan, setia dan taat hanya kepada Tuhan saja. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa semua yang ada pada kita, semua milik kita adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370, baitnya yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya,
sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu untuk kami. Tuhan sudah memilih kami untuk menjadi umat Tuhan. Tuhan tolong kami agar di dalam kehidupan kami taat dan setia kepada Tuhan, supaya kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, 1 minggu boleh berlalu dalam pimpinan Tuhan. Kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami memasuki minggu yang baru. Tuhan menuntun kami di dalam kehidupan kami di minggu yang baru ini. Roh Kudus menolong kami agar dapat mengisi kehidupan kami di minggu yang baru ini dengan lebih baik lagi, lebih menyenangkan hati Tuhan dan lebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami semua boleh naik kelas, ada yang mungkin lulus. Semua ini karena kemurahan Tuhan bagi kami. Semua ini karena kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami dalam keadaan libur. Kami sedang libur sekolah. Kami mohon Tuhan menolong kami agar dapat mengisi libur sekolah kami dengan baik. Dengan tetap taat untuk melakukan stay at home karena kondisi negara kami yang masih bergumul menghadapi wabah COVID-19 ini. Tuhan tolong kami, berikan kami semangat supaya pada saatnya nanti kami kembali bersekolah, baik itu lewat online maupun tatap muka langsung, kami tetap semangat untuk menjalankan tugas kami sebagai pelajar. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus bergumul dengan wabah COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami Tuhan. Tolonglah agar wabah ini segera berakhir dari Indonesia, bahkan juga dari seluruh dunia ini. Tuhan berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Pak Gubernur, dan semua pemerintah kami. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Juga keluarga mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini. Ada begitu banyak PHK yang sudah terjadi, orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaan. Kami mohon Tuhan menolong mereka, Tuhan kasihani mereka, Tuhan membimbing mereka di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan terus memberkati mereka. Kuatkanlah mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka ya Tuhan, dan biarlah mereka boleh memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang baru untuk kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami yang pada minggu ini mulai mengadakan ibadah secara tatap muka langsung. Kami mohon Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus menjaga dan melindungi supaya ibadah dapat berjalan dengan baik, baik yang di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Biarlah walaupun kami terpisah, sebagian di gedung gereja, sebagian di rumah, tetapi iman kami dan hati kami boleh bersatu untuk menyembah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan hadir di mana saja kami berada. Tuhan menolong supaya ibadah di gereja boleh berjalan dengan lancar dan baik, dan juga dengan aman dan selamat. Jauhkan dari semua virus COVID-19 ini Tuhan dari jemaat-Mu, supaya kami semua jemaat GPIB Karis boleh tetap berada dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan Yesus memberkati para pelayan, Bapak Pendeta, dan para presbiter, juga semua pelayan di dalam gereja-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat untuk dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam keadaan
kurang enak badan, Tuhan menjamah dan menyembuhkan semua yang sakit, yang ada di rumah-rumah sakit, baik karena terpapar oleh COVID-19 ini maupun oleh karena sakit penyakit yang lain. Tuhan kiranya melawat dan menyembuhkan mereka. Dan Tuhan, kami berdoa untuk orang tua, para orang tua yang ada di rumah-rumah jompo maupun yang ada di rumah-rumah para orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih Tuhan saja. Ampunilah akan semua dosa kami, supaya kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.